Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, per hari ini gimana puasanya lancar ya? Saya berharap puasa teman-teman semuanya tetap lancar, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Walaupun setiap hari itu emosi kita selalu pancing pemikiran kita, pokoknya semuanya gitu loh, amarah, kekesalan dan segala macam. Itu karena kita tidak mampu atau telat bayar di pinjaman online ya. Tetap tenang aja, tetap sabar aja. Memang puasa itu penuh dengan ujian dan banyak banget ujian. Ingat, puasa itu hanya 1% aja kok untuk menahan lapar. 99% itu mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, memperbaiki akhlak kita, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memohon ampun. Inilah bulan suci Ramadan ya. Oke, kali ini yang mau kita bahas itu adalah orang yang galbay pinjol, yang biasanya ketakutan karena DC datang ke rumah, sekarang bertatap muka langsung dengan debt collector gitu loh. Ya, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar juga di pinjol-pinjol legal atau di pinjol pay later, bukan pinjol pay later ya, atau pinjaman pay later, beli sekarang bayar nanti, atau dari KTA-KTA lainnya. Anda boleh simain video ini sampai habis, jangan Anda skip juga. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung bersama saya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya, atau Anda mau bertanya via DM juga boleh. Itu ada Instagram saya, Anda boleh follow dan Anda kirimkan DM-nya ya. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena supportan Anda itu yang menjadikan channel Solusi Hutang lebih berkembang lagi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda itu dapat menjadi pahala juga buat teman-teman semuanya, karena video ini akan direkomendasikan kepada orang-orang yang lebih tepatnya nanti, atau orang-orang yang benar-benar mengalami kesulitan karena telat bayar. Oke. Ini pertanyaan ya, sebenarnya ini pertanyaan bukan pernyataan gitu loh. Dia bertanya gitu loh. Sebenarnya dia sedang berandai-andai sih. Pasti juga banyak teman-teman semuanya ya berandai-andai juga. Bagaimana kalau kita bertatap muka langsung dengan debt collector? Apa yang harus kita lakukan? Otomatis teman-teman yang ketakutan karena dikunjungi DC ke rumah, membayangkannya itu nggak tahu lagi ya arahnya kemana gitu ya, seperti apa nantinya, bagaimana ini, apa yang akan terjadi. Pasti sangat sulit buat dibayangkan ya, tapi nggak usah Anda bayangin, hadapi aja, slow aja kok. Apa yang harus kita lakukan kalau memang ini terjadi ya, mengingat kita sudah menghentikan pembayaran secara online, kita akan lanjutkan pembayaran secara offline ya. Otomatis dari yang transferan, sekarang debt collector silahkan jemput ke rumah. Otomatis kita akan melawan semua ketakutan yang ada, yang biasanya kalau bisa debt collector jangan sampai datang ke rumah. Kalau bisa debt collector jangan sampai berkunjung ke rumah, karena takutnya tetangga tahu nanti, takut suami tahu nanti, takut orang tua tahu nanti. Sekarang kita persetan soal siapapun yang tahu. Kita minta debt collector untuk datang ke rumah. Dan bagaimana kalau kita sudah bertatap muka dengan DC? Oke, gak usah dibayangkan sesuatu yang menakutkan. Hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah ketenangan dulu. Kita ini harus tenang dulu nih. Jangan gerasa gerusuk, jangan serba ketakutan, jangan serba kepanikan. Kebanyakan juga di beberapa orang yang sudah dikunjungi oleh debt collector selalu kepanikan. Kalau sudah Anda kepanikan, apapun konsepnya itu Anda tidak akan bisa mempraktekannya gitu loh. Orang panik, apa yang mau kita beritahu? Ya kan, nggak nangkap lagi sama mereka. Namanya dia sudah panikan, dia sudah nggak tahu lagi arahnya nih, udah buta arah. Itu kan orang panik gitu loh. Makanya dibutuhkan ketenangan dulu. Setelah kita tenang, kita bisa bertanya dulu, ini dari mana? Kan dia akan perkenalkan diri. Apakah Mbak yang bernama ini? Oh iya, ini dari mana? Ya, kalau kita sebagai perempuan. Kalau kita laki-laki, apakah Bapak? Oh iya, ini dari mana? Kita pertanyakan dulu. Nanti mereka pasti akan menjelaskan, kami dari aplikasi ini, atau kami bekerja sama, atau pihak lapangan, petugas lapangan, pihak ketiga dari aplikasi ini. Oke. Terima kasih atas kehadiran Anda. Tapi sebelum kita masuk ke ranah ya yang mau Anda jemput ke sini, boleh nggak saya sesuai dengan arahan OJK, sesuai dengan POJK juga, bahwasannya
debt collector atau DC yang akan berkunjung ke rumah atau mengunjungi nasabah ke rumah sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan harus menunjukkan pertama ID card. Boleh saya melihat ID card Anda? Setelah teman-teman melihat ID card-nya, habis itu baru teman-teman lanjutkan. Setelah ID card, surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan Anda kepada diri Anda sesuai dengan nama yang ini untuk menjemput tagihan kepada saya. Ada nama Anda, ada nominal hutang Anda. Pertanyakan, mana surat kuasa dari perusahaan itu? Bahwasannya Anda memang benar perwakilan di sebuah perusahaan itu untuk menjemput tagihan. Ya, habis itu baru yang terakhir, sertifikat profesi penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan atau di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Ya, minta 3 hal itu. Ini syarat wajib. Bukan kita mengalih-alihkan pembicaraan. Bukan kita tidak mau masuk ke ranah hutang-hutang. Tidak. Ini syarat wajib. Debt collector yang berkunjung ke rumah, kata OJK, wajib membawa ID card, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan. Kalau dia leasing, ada jaminan fidusia. Itu adalah syarat wajib, gak bisa ditinggalkan. Pasti nanti ketika Anda sudah bertanya soal sertifikat profesi penagihan, Anda akan terjadi perdebatan sengit dengan debt collector. Pasti di sanalah mulainya terjadi percakapan yang sangat luar biasa. Bisa terjadi debt collector teriak-teriak, bisa terjadi debt collector marah-marah. Kenapa? Karena debt collector tidak mampu menunjukkan salah satu dokumen yang Anda minta. Ya, sehingga debt collector selalu beranggapan Anda mempersulit mereka dalam penagihan. Di sanalah Anda merekam debt collectornya. Kita meminta sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan OJK, tapi mereka tidak mau menunjukkan, malah mengutamakan caci maki. Anda rekam debt collectornya. Gak usah takut. Ya, gak usah takut diancam. Jangan macam-macam. Ini wajah kami, bisa dituntut undang-undang dan segala macam. Anda yang memulai marah-marah di rumah saya. Ini sebagai dokumentasi bagi saya bahwasannya Anda datang dengan tidak itikat baiknya. Itu aja sampaikan. Ya, jadi nggak usah teman-teman terlalu khawatir, nggak usah teman-teman terlalu cemas juga. Kan kebanyakan kita itu, waduh gimana nih, nanti begini, nanti ambil barang, nanti tarik aset dan segala macam. Stop dulu drama kita. Kita tenangkan pemikiran kita dulu. Gampang kok menghadapi debt collector. Abang mah enak bang, gampang dan segala macam. Abang tidak melalui, saya melalui. Ya, saya merasakan. Tinggal teman-teman di sana mau apa tidak untuk mempraktekkan. Ini aja loh, kalau kita biarkan ketakutan ini selalu ada dalam diri kita, mau sampai kapan hidup Anda itu bisa merdeka lagi? Ini kemerdekaan Anda sudah dirampas oleh pinjol. Ya, hari-hari tidak tenang, berada di rumah tidak nyaman, keluar rumah juga ketakutan. Ini sudah dirampas kemerdekaan Anda. Padahal kita merdeka sudah puluhan tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang Anda ketakutan? Ya, sudah capek loh pejuang-pejuang kita memerdekakan kita di Indonesia ini. Kenapa kita malah dijajah dengan hal seperti ini? Kenapa ada sebuah ketakutan? Oh, karena salah. Salah itu tidak bisa sepenuhnya karena diri Anda. Ya, kesalahan itu juga tidak terlepas dari pinjol. Kenapa di ACC? Kenapa dicairkan? Kan harus ada pertimbangan matang. Ya, ini orang sudah terjebak di satu aplikasi, dia telat bayar, minjam lagi ke berikutnya, malah dicairkan. Makanya tidak bisa sepenuhnya kesalahan itu ada pada diri Anda. Tetap juga kesalahan itu ada pada pinjol. Dan pinjol telah memperhitungkan hal ini. Bahkan Anda yang tidak bayar sama sekali pun pinjol memperhitungkan. Ya, pinjol itu mana mau rugi dia. Sudah dia persiapkan dengan matang. Ditambah lagi ada aturan OJK mewajibkan pinjol bekerja sama dengan asuransi. Ya sudah gitu loh. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita misalnya membayangkan, ini kita membayangkan, seandainya kita bertatap muka langsung dengan DC, ya kurang lebih hal itu yang harus Anda lakukan. Tapi memperbaiki mental, mengucapkan atau Anda melihat saya di sini tidak semudah dengan Anda bertatap muka langsung. Makanya butuh ketenangan. Pertanyakan apa yang menjadi pemicu kita ketakutan dengan DC datang ke rumah. Mungkin suami belum tahu, orang tua belum tahu, saudara belum tahu. Kasih tahu dulu.
Ya, cari momen-momen tertentu untuk kita berbicara. Kita curhat, bukan kita minta bantuan sama mereka. Kita hanya berbagi. Ya, hanya menuangkan sedikit beban pemikiran yang sangat besar ini ada dalam diri kita. Hanya itu tujuan kita. Ya, dengan begitu teman-teman tidak akan ketakutan lagi soal ancaman DC. Siap-siap kami akan berkunjung dengan RT atau RW. Ya, mudah-mudahan paham ya buat teman-teman semuanya. Saya hanya mengingatkan di sini karena ini miris juga ya orang-orang itu. Tadi malam saya coba bacakan di DM Instagram gitu loh. Hampir semuanya ketakutan soal DC ke rumah, FC ke rumah. Padahal setiap hari si DC selalu nongol di YouTube Medi Brownie atau Solusi Hutang. Untuk apa? Untuk melihat atau mencari tahu apa yang menjadi sumber ketakutan orang-orang. Ya, ternyata orang-orang masih takut soal kedatangan DC ke rumah, sehingga masih bergulirlah surat tugas, surat jalan, surat kunjungan masih dipakai oleh debt collector. Padahal surat itu hanya diganti tanggal dan tahun aja. Cuman diedit-edit kayak gitu aja. Jadi surat itu satu aja mereka bikin, bisa dia kirim untuk ke semua orang. Mau Anda telatnya nanti 2025, tetap aja surat yang sekarang itu bisa dipakai untuk kedepannya nanti. Kenapa? Karena dia tahu ada satu sumber masalah bagi orang-orang kalau sudah berhadapan dengan DC datang ke rumah. Hari inilah waktunya untuk kita melawan semua ketakutan itu. Kalau memang teman-teman bertanya soal seandainya, ya sudah, lakukanlah hal seperti tadi. Perkuatlah mental Anda, luruskanlah pikiran Anda, ambillah satu keputusan yang tepat untuk menyelamatkan hidup Anda hari ini. Tapi kalau Anda tidak mau mengambil satu keputusan, maka Anda akan dimakan oleh keputusan itu sendiri. Kalau terlalu lama Anda menentukannya, Anda akan dimakan. Ya, makanya jangan menunggu miskin dulu baru Anda berhenti bayar pinjol. Tapi berhentilah sebelum Anda dimiskinkan oleh pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan bisa membuka sedikit pemikiran teman-teman semuanya. Nanti kita juga update video untuk sorean ya, atau jam-jam maghrib. Dan habis itu kita juga live nanti malam, teman-teman. Bisa simain live kita, kita berdiskusi, kita tanya jawab ya. Nanti malam ya saya sempatkan waktunya untuk melihat seberapa jauh tingkat ketakutan itu yang masih tersisa. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.